78 derajat di bawah nol. Seorang gadis berusia 16 tahun terbangun tiba-tiba dari mimpinya dengan lengan telanjang. Seorang pria tua menjijikkan duduk di sebelahnya. Dia merusak kepolosan gadis itu. Pria tua menjijikkan ini sudah berusia 52 tahun. Dipilih sebagai kepala suku. Dia memiliki otoritas tinggi di suku itu. Meskipun gadis itu tidak menyukai pria tua itu, tetap harus tunduk tanpa syarat. Gadis itu menjadi seorang wanita dalam keadaan bingung seperti itu. Ini adalah suku Inuit di Arktik. Diskriminasi gender sangat umum di sini. Kejadian semacam ini sering terjadi di suku ini. Gadis itu tahu suatu hari nanti akan terjadi padanya. Tidak disangka akan datang begitu cepat di tengah hari. Musim dingin di sini berlangsung selama 10 bulan. Suhu rata-rata di bawah 60 derajat. Kelangkaan materi. Pria berburu untuk memberi makan keluarga. Mereka percaya tanpa pria, mereka akan mati kelaparan. Harus makan untuk bertahan hidup. Gadis-gadis di sini harus menikah saat berusia 15 tahun. Tidak boleh menjadi beban di rumah. Kutub utara yang sunyi dan luas. Hewan-hewan jarang. Setiap tambahan mulut untuk makanan menambah risiko kelaparan. Ketika gadis mencapai usia tertentu, orang tua selalu mencarikan seorang pria untuk putrinya. Berburu orang kuat, ini akan mencegah putri kelaparan, dan memberikan sedikit makanan sebagai mas kawin. Namun pemburu berpengalaman. Semuanya adalah kakek-kakek tua. Orang tua gadis masih menghargai mereka. Namun gadis muda dan cantik tidak menyukainya. Meskipun tidak suka pada pria tua itu, harus menikah dengannya. Perintah orang tua tidak boleh dilanggar. Awalnya ada perlawanan yang kuat. Namun akhirnya patuh setelah didesak oleh orang tua. Sebagian kecil sangat tidak suka pada kakek-kakek tua. Oleh karena itu, pria tua akan diam-diam memberikan ramuan kepada gadis. Kepala suku sangat diminati. Membawanya masuk ke dalam mimpi yang indah. Berkomunikasi dengan gembira dengan pria muda dalam mimpi. Baru terbangun dan menyadari bahwa di sebelahnya ada seorang paman. Saat itulah gadis itu tiba-tiba menyadari. Meskipun kecewa, dia hanya bisa menerima kenyataan. Tidak mungkin mendapatkan ikan dan cengkeraman beruang sekaligus. Tidak ada roti cinta di kutub utara. Hanya pemburu yang terampil. Namun sangat populer. Kepala suku bahkan lebih diminati. Orang Inuit selalu ramah dan suka menolong sejak zaman kuno. Ini adalah cara hidup orang Inuit, terutama dalam menerima gen asing dengan upacara tertinggi. Karena gen asing tidak dapat digantikan. Tidak hanya cerdas dalam pikiran, tetapi juga pandai berbicara. Menarik perhatian gadis-gadis. Orang Inuit di sini terisolasi dari dunia luar dalam waktu yang lama. Mereka memiliki minat yang besar terhadap dunia luar. Mereka bisa mengetahui dari mulut para tamu asing ini. Orang asing yang datang ke sini menjadi pangeran tampan. Gadis-gadis Inuit berlomba-lomba untuk menyerahkan diri. Mereka tidak hanya menganggap orang asing tampan, mereka juga menyadari kekuatan orang asing, dan mereka sangat perhatian terhadap istri. Tidak seperti pemikiran ketinggalan zaman Inuit, memihak pada laki-laki daripada perempuan. Beberapa Inuit karena kekurangan makanan, orang tua bermimpi untuk menikahkan putri mereka dengan orang asing, karena kebanyakan orang asing yang datang ke sini adalah pedagang. Di mata mereka, mereka seperti direktur perusahaan, lebih seperti ayam betina yang bisa bertelur, asalkan bisa menikah dengan orang asing. Seluruh keluarga bisa hidup dengan nyaman. Bahkan jika mereka berusia 70 tahun, mereka tidak peduli. Selama bisa makan kenyang dan berpakaian hangat, mereka akan merasa sangat puas. Sungguh sulit dipercaya. Ada beberapa orang asing membentuk keluarga poligami dengan mereka, meningkatkan tingkat kelahiran dan kelangsungan hidup bayi. Karena masuknya gen asing, menyelesaikan masalah perkawinan sedara bagi orang Inuit. Wanita di sini semuanya sangat peduli dengan rumah tangga. Laki-laki pergi berburu. Sejumlah wanita duduk bersila di dalam iglu. Karena tidak bisa pergi berburu, mereka hanya bisa menjahit dan melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam iglu. Mereka suka membicarakan gosip. Mereka tidak bisa lepas dari gosip. Laki-laki menjadi pusat pembicaraan mereka. Laki-laki yang pandai berburu menjadi idola mereka, yang mereka kagumi. Wanita Inuit di sini harus pandai dalam urusan rumah tangga. Jika tidak, meskipun cantik, tidak akan ada yang menyukainya. Oleh karena itu, gadis-gadis harus belajar kerajinan dari ibu mereka sejak kecil. Mereka berkumpul setiap 3 hari sekali, untuk bisa melayani teman-teman asing dengan baik. Wanita lajang berusia 30 tahun menjadi prioritas pertama. Menurut pandangan mereka, wanita berusia 30 tahun sudah dianggap tua. Menikahkan mereka bisa meringankan beban keluarga. Terpilih, malam itu mereka bisa dibawa ke iglu untuk berinteraksi. Mereka yang tidak terpilih akan dialokasikan ke suku lain untuk bermalam. Saudara asing yang datang ke sini akan mengajari mereka membaca dan menulis. Orang Inuit memiliki sikap belajar yang serius. Mereka menyadari bahwa pengetahuan dapat mengubah nasib. Untuk mengucapkan terima kasih kepada orang asing, mereka akan pergi berburu dengan kereta luncur di malam yang sangat dingin. Suhu di kutub utara turun drastis di malam hari. Jalan menjadi licin.
Sedikit kelalaian bisa membuat jatuh. Ini juga merupakan makanan sehari-hari. Untuk bisa belajar budaya asing, mereka juga berusaha keras untuk membuat orang asing makan makanan matang. Memasak daging anjing laut dengan sisa bahan bakar. Pria membangun rumah es di siang hari. Membangun rumah es adalah keterampilan yang harus dikuasai setiap pria Inuit sejak kecil. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang asing dengan senang, rumah es perlu dibangun luas dan terang. Karena jumlah orang yang menerima tamu asing banyak, hal ini akan memudahkan percakapan. Ukuran rumah es juga tergantung pada tingkat kehormatan tamu. Semakin luas rumah es, gadis Inuit lebih suka. Mereka juga tidak bisa lepas dari sandang, pangan, papan, dan transportasi. Rumah es dan kereta luncur adalah jaminan kehidupan. Pria Inuit di sini tidak perlu khawatir mencari pasangan. Asalkan mereka berusaha sedikit, mereka bisa mendapatkan hati wanita. Mereka memiliki kebiasaan memperlakukan istri sebagai tamu dan praktik berbagi istri di sini. Mencari istri adalah hal yang mudah. Pemuda yang kurang pengalaman berburu akan diatur untuk kencan diam-diam dengan wanita tersebut. Jika lahir laki-laki, akan dikembalikan ke keluarga laki-laki. Jika lahir perempuan, akan ditanggung oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, banyak anak laki-laki yang lahir di sini. Banyak anak laki-laki tidak tahu siapa ayah kandung mereka. Sebagian besar anak laki-laki dibesarkan oleh banyak keluarga. Ketika suku mengalami krisis pangan, para pria ini akan bangkit untuk membantu suku melewati krisis. Sejak orang asing datang ke suku ini, membawa pergi beberapa wanita, menyebabkan ketidakpuasan pada pria Inuit, sehingga kepala suku mengadakan pertemuan darurat untuk berunding. Masih merasa bahwa kehadiran orang asing akan lebih baik. Pertama, kedatangan kerabat asing. Gen menjadi lebih unggul, meningkatkan tingkat kelahiran dan kelangsungan hidup bayi, membentuk dasar untuk perkembangan masa depan suku Inuit. Kedua, orang asing membawa beberapa teknologi tinggi, mengubah persepsi suku Inuit, melalui pembelajaran pengetahuan, menyelesaikan masalah yang telah lama mengganggu. Dengan kedatangan orang asing, meruntuhkan tradisi pria dihormati, wanita dihina. Akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan orang asing menetap lama di suku. Ketika wanita Inuit mengetahui hal ini, senang seperti seorang wanita. Mereka jelas memahami, menikah dengan orang asing berarti takdir mulai berubah. Beberapa wanita bahkan senang sampai menangis. Bahkan istri kecil kepala suku ingin menikah dengan orang asing. Hari ini akan diadakan pertemuan kencan. Seluruh suku berbondong-bondong datang untuk ikut serta. Lokasinya di lapangan berburu 20 km dari sini. Kesempatan langka seperti ini tidak akan dilewatkan oleh siapapun. Orang Inuit tanpa kereta luncur berlari menuju tempat tersebut untuk menemukan gadis yang diinginkan. Mereka tiba di lokasi yang telah disepakati. Tempat ini sudah penuh sesak. Wanita yang membawa anak bisa ikut hari ini. Kepala suku sudah tiba lebih awal di sini. Bertemu dengan kepala suku. Setiap orang Inuit berbaris untuk berjabat tangan. Setelah berjabat tangan, mereka bisa ikut. Pesta perjodohan tidak terkecuali. Memberikan hak pilih terlebih dahulu kepada orang asing. Ketua kelompok membacakan aturan pesta perjodohan. Aturan pesta perjodohan hari ini. Berikut adalah beberapa poinnya. Pertama, tidak boleh dipaksa. Kedua, wanita yang sudah menikah bisa ikut lagi. Ketiga, boleh memilih lebih dari satu. Harus atas dasar sukarela kedua belah pihak. Jika melanggar aturan, akan diusir dari sukunya. Kepala suku memperlakukan semua orang sama. Ternyata istrinya juga ikut. Hanya bisa menerima dengan pasrah. Semua yang berusia 15 tahun ke atas bisa ikut. Terlebih dahulu membagikan daging anjing laut kepada semua. Makna dari perjodohan yang sukses. Bisa makan daging setiap hari. Tidak terduga. Wanita tua berusia 50 tahun merusak aturan permainan hari ini. Dia bersikeras menikahi orang asing. Tanpa ragu diusir dari suku oleh kepala suku. Jika tidak ada kejutan, akan mati beku di es dan salju.